Oke semuanya, halo semuanya, selamat sore. Oke baik, sebelumnya terima kasih semuanya terhadap Pak Anton Wardaya yang menyempatkan waktunya hadir dan teman-teman semua atau peserta IRC nantinya gitu ya, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Technical Meeting Indonesia Regional Competition 2021 jenjang SMA ini, yaitu di bidang matematika dan fisika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badrul Syamsi yang akan memandu acara ini sampai selesai nantinya. Oke. Dan pertama-tama saya akan menyampaikan sedikit informasi lah mengenai IRC ini gitu. Nah, IRC atau Indonesia Regional Competition di sini kita bagi menjadi dua wilayah gitu ya. Indonesia Barat dan Indonesia Tengah dan Timur gitu. Untuk sampai saat ini sudah terdaftar 500 peserta lebih. Dan peserta yang mendaftar di IRC ini yaitu dari 25 provinsi yang ada di Indonesia. Timeline untuk lomba ini diantaranya sebenarnya pre-registrasi sudah kita mulai dari 12 Desember sampai 9 Januari. Ya. Kemudian registrasi dan terakhir ditutup di semalam ya, atau kemarin pendaftaran terakhir. Nah, di tanggal ini 18 Maret itu kita bakal mengadakan technical meeting ini yang kita berlanjut hari ini. Dan lomba tingkat kabupaten, diingatkan kembali, itu kita laksanakan tanggal 21 Maret 2021 ya. Itu di hari Minggu nanti, 3 hari lagi, berarti Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke ya, jangan dilupakan. Nah, 3 tahapan lomba atau IRC ini kita bagi menjadi 3 tahapan lomba. Yang pertama tingkat kabupaten ya, yaitu di tanggal 21 Maret. Kemudian nanti di tahapan tingkat provinsinya itu akan dilaksanakan di tanggal 25 April. Dan tingkat finalnya, tingkat final regional itu dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021. Semuanya di hari Minggu. Kemudian reward yang akan diperoleh untuk para peserta yang mengikuti lomba ini diantaranya untuk tahapan pertama, itu tahapan kabupaten, akan diambil 75% dari peserta yang mengikuti lomba ditambah dengan wakil provinsi. Kalau misalnya di provinsi tersebut tidak ditemukan, maksudnya tidak ada yang mewakili gitu. Ambil contoh misalnya provinsi Kalimantan Barat kayak gitu, ternyata nggak ada yang mewakili, nah itu kita ambil untuk sebagai pemenang juga gitu ya. Nah, hadiah yang kalian peroleh, semua peserta nantinya akan dapat e-sertifikat, terus akan memperoleh pelatihan untuk babak selanjutnya yang nantinya akan diselenggarakan oleh Wardaya College, gitu ya. Nah, di tingkat provinsinya, tingkat provinsi yang akan diambil untuk pemenangnya adalah 50% dari jumlah peserta yang lolos, kan? Ada yang diperoleh juga sama, di situ akan memperoleh e-sertifikat dan pastinya memperoleh pelatihan dari Wardaya College untuk babak selanjutnya. Dan tahap terakhir ya kan, atau tahap final itu nanti kita bagi menjadi pemenang pertama gold, pemenang kedua silver dan bronze. Ya. Nah, di sini untuk para pemenang juga memperoleh e-sertifikat, kemudian uang tunai ya. Yang gold itu di uang tunai sebesar 2,5, silver 1,5 dan bronze itu sekitar 1. Plus memperoleh beasiswa kelas Olimpiade Wardaya College selama 1 tahun yang nantinya akan diselenggarakan bulan Juli 2021 sampai Juni 2022. Untuk tahap ini juga nanti akan diambil peserta wanita terbaik plus mendapatkan uang tunai
sebesar Rp500.000. Kemudian panduan teknis dan tata tertib IRC 2021 ini saya bacakan kembali. Yang pertama adalah peserta sebenarnya harus wajib hadir dalam technical meeting ini, ya kan, supaya di hari haknya nanti itu peserta tidak mengalami kebingungan atau gimana sih langkah-langkahnya untuk menjalankan lomba ini. Nah, peserta yang nggak hadir pada technical meeting hari ini kita anggap telah mengetahui semua peraturan yang ada dan wajib mematuhinya. Nantinya dalam pelaksanaan lomba ini, peserta wajib ya menyiapkan 2 device, baik itu 2 handphone semuanya, 2 laptop semuanya, atau kombinasi keduanya nggak masalah. Yang nantinya 1 device itu untuk berfungsi menampilkan video peserta ya selama mengerjakan soalnya. Dan satunya lagi itu untuk menampilkan soal yang diberikan. Selama lomba nanti diharapkan peserta menggunakan pakaian putih abu-abu atau boleh juga pakai seragam dari sekolah masing-masing. Semua peserta yang mengikuti lomba ini digabungkan ke dalam grup WA ya. Jadi kalau misalnya punya teman yang ternyata ketinggalan atau lupa nggak masuk ke grup WA, bisa menghubungi admin yang ada gitu ya. Peserta diwajibkan memasang atau menginstal aplikasi Zoom ya, baik di handphonenya ataupun di laptopnya nantinya. Nanti di hari Minggu, akses Zoom juga dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu 7.30 sudah boleh login gitu lah ya. Nah, tapi nanti acaranya akan kita mulai pukul 8.00. Nah, peserta yang nggak join selama acara berlangsung ini, maka akan kita didiskualifikasi dalam lomba ini. Kemudian jangan lupa nama akun ya, nantinya di hari haknya diwajibkan, ini wajib banget ya. Nama akun peserta atau nama akun peserta itu harus mengikuti format ini. Ya. Nomor peserta yang sudah dibagikan di grup tadi, nama lengkapnya, kemudian wilayahnya, bidang lomba yang diikuti, dan nomor uang yang juga sudah dibagikan di grup WA. Contoh misalnya 001_Ladrus_Fisika_WIB 01 gitu ya. Nah, nanti selama lomba berlangsung, peserta diwajibkan mengaktifkan fitur mikrofon yang ada di Zoom Cloud Meetings gitu ya. Dan diharapkan juga setelah mengaktifkan fitur mikrofon, kondisi ruangannya tenang ya, jangan berisik. Kemudian peserta juga wajib mengaktifkan fitur videonya untuk menampilkan setengah badan peserta dan pergerakan tangan peserta selama proses pengerjaan soal berlangsung. Ya, kalau misalnya kegiatan ini berlangsung, boleh bertanya melalui private chat ke admin yang ada di Zoom Room nantinya. Nah, kalau seandainya selama pengerjaan soal ternyata peserta mengalami putus koneksi, peserta diperbolehkan gabung ke Zoom sesegera mungkin. Nah, pengawas yang ada di Zoom Room berhak memiliki wewenang penuh untuk mendiskualifikasi peserta kalau peserta diketahui atau dicurigai melakukan kecurangan selama pengerjaan soal. Ya, bentuk soalnya untuk tahap pertama ini itu semuanya pilihan ganda dan ditampilkan di dalam G-Form. Untuk link nanti kita bagikan di Zoom masing-masing atau di room masing-masing. Gitu ya. Kemudian total soalnya 25 soal dengan total waktu 120 menit. Mekanisme pengerjaannya yaitu dilaksanakan dengan tahapan peserta diberikan 15 soal dulu. Kemudian setelah itu diistirahatkan dulu 30 menit dan dilanjutkan kembali mengerjakan soal selanjutnya sebanyak 10 soal. Ya. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung apapun ya, baik kalkulator, handphone, ataupun device lainnya. Nah, nantinya secara garis besar susunan acara yang akan digunakan seperti ini. Ya, dari 7.30 sampai 8.00 waktu Indonesia Barat, Zoom Room akan dibuka. Dan acara ini akan selesai sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Diingatkan kembali semua waktu ini kita menggunakan waktu Indonesia Barat. Jadi bagi peserta yang dari wilayah
Indonesia bagian timur dan tengah diharapkan menyesuaikan waktunya gitu ya. Pemenang atau pengumuman pemenang tahap kabupaten di sini akan diumumkan pada tanggal 1 April 2021 di hari Kamis jam 17.00 waktu Indonesia Barat di website wardayaonline.com ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti boleh menghubungi kontak person dari acara ini ya, Badru Syamsi ataupun Selaka Olah ya. Kurang lebih seperti ini mengenai informasi singkat tentang IRC ini. Nah, untuk acara selanjutnya kayaknya di sini ada Dr. Anton Wardaya MSc gitu ya, selaku ketua dan pengusul acara inilah. Mungkin dari Bapak Anton bisa ngobrol sebentar atau mungkin sharing lah dengan teman-teman peserta. Pada Pak Anton dipersilahkan. Oke, terima kasih sekali Pak Badrus. Ya, mungkin saya akan share screen ya. Oke. Ya. Oke, saya akan share screen. Perkenalkan, saya dengan Dr. Anton Wardaya ya. Saya adalah CEO dari Wardaya College yang saya akan cerita kenapa IRC ini berlangsung gitu ya. Jadi ini adalah saya punya aktivitas. Jadi selain saya adalah dosen, peneliti, dan saya juga adalah seorang pengusaha juga. Jadi selain mendirikan Wardaya College, saya bergabung di HIPMI dan Kadin juga. Dan ini sebenarnya adalah yang sedang terjadi di Indonesia, bahwa menurut hasil sensus penduduk kita, di tahun ini, 2025, 70,72% penduduk Indonesia itu adalah usia produktif. Ya, jadi usia generasi kalian nih, yang akan banyak sekali yang akan mengalami namanya momentum bonus demografi. Nah, sedangkan kalau kita lihat bahwa penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 56,1%. Ya, jadi kalau kita lihat, kita punya peta seperti ini dan kita lihat bahwa tidak terjadi kemerataan antara daerah barat, tengah, dan timur. Nah, makanya oleh karena itu kami berinisiatif, Wardaya College berinisiatif mengadakan Indonesian Regional Competition supaya terjadi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dari Aceh sampai Papua. Kenapa? Karena selama ini biasanya ketika di kompetisi sains nasional atau yang dulu dikenal namanya OSN, seringkali yang mendominasi itu kebanyakan adalah Indonesia bagian barat dan kebanyakan adalah pria. Ya, nah oleh karena itu kami sekarang membagi menjadi 2 regional, yaitu Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah dan timur. Tujuannya apa? Supaya dari masing-masing regional akan keluar masing-masing pemenang, sehingga kalian akan dipersiapkan untuk menuju ke tingkat nasional maupun internasional. Ya, jadi ini yang kami pikir bahwa ini adalah salah satu langkah yang terbaik ya untuk kalian bisa berprestasi lebih lagi ya, sehingga kalian lebih percaya diri dan akhirnya kalian terus meningkatkan kalian punya kemampuan dengan pembinaan-pembinaan yang Wardaya College kasih secara gratis ya bagi para pemenang ya. Nah, ini yang terjadi. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, mengatakan bahwa kita masih tertinggal di membaca dan sains. Oleh karena itu, dengan kami harapkan melalui IRC ini, keminatan kalian terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang matematika dan fisika itu semakin meningkat. Ya, apalagi saat ini bahwa COVID-19 juga masih belum bereda juga. Nah, ini memukul perekonomian di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, titik terpenting dalam kehidupan adalah dari SMA menuju universitas. Jadi ketika kalian masuk ke bangku
SMA, kalian pasti muaranya udah pasti ke universitas atau perguruan tinggi. Ketika dapat perguruan tinggi yang terbaik, kalian pasti akan masuk ke dunia kerja yang baik atau menjadi pengusaha yang baik juga. Nah, tapi bagi kalian yang di tingkat SMP, malah lebih bagus lagi, karena kalian mempunyai persiapan yang jauh lebih lama lagi. Makanya kenapa IRC ini kami buka juga untuk anak-anak SMP, sehingga kalian bisa mempersiapkan ke tingkat SMA juga jauh lebih baik. Ya, dan ini adalah top 10 skill yang harus kalian punyai di tahun 2020 ya. Kompleks problem solving, critical thinking, creativity gitu ya. Terus habis itu top 10 skill yang dipunyai 2025, analytical thinking, active learning, complex problem solving. Nah, di sini siapa yang mau jadi ilmuwan? Atau Kak, saya mau kerja di Google, di Microsoft, atau di Amazon gitu ya. Silakan angkat tangan atau bisa di Zoom chat gitu ya, kasih emojinya gitu ya. Atau saya mau jadi pengusaha gitu ya. Saya mau jadi pengusaha nanti di masa mendatang, saya mau bikin startup gitu ya. Nah, ingin berkontribusi untuk daerah saya, untuk kemajuan Indonesia. Nah, ini yang harus kita sama-sama kita kerjakan sebagai generasi muda. Ya, jadi kalian punya kesempatan, kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ke depannya kalian akan banyak pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Jadi persiapkan dengan sebaik-baiknya era digital ini. Kenapa? Kalau enggak kita akan ketinggalan kesempatan itu, kehilangan kesempatan itu. Ya, oke. Nah ini kita lihat banyak pekerjaan misalnya akan didominasi oleh data science, artificial intelligence ya. Jadi ini yang tolong diperlengkapi oleh kita semua untuk kita memasuki revolusi industri 4.0 bahkan sudah mau masuk 5.0 ya. Jadi kalian nah ini apa keunggulan ikut IRC? Jadi Wardai College memang sudah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti ini. Jadi ketika kalian ikut IRC, sertifikatnya itu dapat dipergunakan untuk apply universitas, ya baik dalam maupun luar negeri. Ini adalah alumni Wardaya sudah tersebar di universitas luar negeri, dan ini yang alumni Wardaya yang sudah tersebar di universitas dalam negeri. Jadi ini yang kalian jangan anggap remeh gitu ya. Dan ini kenapa? Karena Wardaya ini sudah terhubung dengan banyak universitas dan banyak beasiswanya. Tentu siapa yang mau dapat beasiswa waktu kuliah? Coba siapa yang kasih hatinya siapa yang mau dapat beasiswa sama mau masuk perguruan tinggi terbaik dunia? Nah, inilah bukti bahwa Wardaya memang sudah terhubung seperti Nanyang Technological University, Hong Kong University of Science Technology, City University of Hong Kong, dan lain-lain. Ya, dan ini kami ingin membuktikan masa sih dari 270 juta penduduk gitu ya, kita tidak punya anak-anak terbaik kita. Nah, makanya Indonesia Regional Competition ini akan merupakan ajang buat kalian, merupakan pemanasan dan simulasi kalian untuk menuju ke kompetisi sains nasional dan internasional. Ya, oke. Nah, ini bukti bahwa Wardaya juga sudah terhubung dengan industri seperti Carrefour, dengan Tokopedia, gitu ya. Jadi ini memang sertifikat ini sangat berharga sekali, gitu ya. Selain ke universitas, kalian juga bisa pergunakan ke industri. Nah, ini makanya kenapa Indonesian Regional Competition ini segera diadakan, ya tadi, tujuannya tadi. Dan ini saya lihat responnya luar biasa ya, sudah lebih dari 500 peserta dari 25 provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Tadi sudah diberitahukan Pak Badrus dari technical meeting, ya. Dan ini kami akan mengangkat juga, yaitu akan ada nominasi peserta perempuan terbaik, ya. Jadi para wanita, ini kesempatan kalian punya kesempatan juga untuk berprestasi, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang tujuan Indonesian Regional Competition ini adalah yang seperti ini ya. Oke. Nah, ini kami juga membuka Wardaya Innovation Science and Education Center, yaitu lembaga penelitian dan pendalaman untuk siswa-siswi SMA maupun SMP, maupun profesional, maupun orang tua. Dan ini kami buka kelas Data Science, Artificial Intelligence, Finance and Actuarial Science, Entrepreneurship Innovation, Architecture and Urban Design.
Nah, kami juga membuka SMA Wardaya mulai tahun 2021 sampai mulai tahun ini ya, Juli 2021 dengan kurikulum yang terdiri dari 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan kurikulum olimpiade. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa terhubung dengan kami punya Wardaya College seperti ini, atau bisa follow kami punya Instagram, yaitu di @wardayacollege. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih saya dengan Dr. Anton Wardaya. Selamat bertanding, selamat berkompetisi. Tuhan memberkati kita semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anton atas motivasinya. Keren sekali ya tentang Wardaya. Mungkin yang baru tahu Wardaya, Pak Anton tadi sudah memberikan gambaran secara singkat lah ya tentang Wardaya, bahwa Wardaya ini sudah banyak menghasilkan didikannya gitu ya, peserta didik go internasional ataupun nasional, bahkan di tingkat perusahaan-perusahaan yang ada tadi gitu ya. Baik, kemudian di acara technical meeting ini kan tadi kita tujuannya adalah untuk menyelaraskan untuk lomba nanti gitu ya di hari Minggu. Yang pertama diantaranya seperti disampaikan adalah penggunaan 2 device ya, penggunaan 2 device yang seperti apa sih yang akan diterima gitu ya dalam lomba ini biar tidak didiskualifikasi gitu. Nah, biar kita sama-sama tahu, saya minta untuk salah satu peserta gitu ya yang sudah menyiapkan 2 device-nya untuk share ke kita gitu, atau memberikan contoh ke teman-teman yang lain gitu, supaya teman-teman yang lain biar bisa, oh kayak gini loh yang diinginkan oleh panitia nantinya gitu ya. Saya coba sebutkan salah satu aja ya. Mungkin saya minta bantuannya ke, di sini sudah ada yang respon ya, salah satu teman kita gitu ya, salah satu teman kita untuk memberikan contoh mengenai penggunaan 2 device yang diinginkan ya. Di sini ada nama Sriadi ya. Halo Sriadi. Cek. Sriadi boleh tes suaranya dulu nggak? Pak Badrus, iya Pak Badrus. Jadi kamera gimana Pak? Seperti ini apakah udah sesuai Pak ya? Oke, baik Sriadi. Boleh bentar. Oke, ini Diandra. Kita lihat yang nama Sriadi ya, nama Sriadi Daryanto. Di situ Sriadi mencontohkan bagaimana penggunaan 2 device ya kan, 2 device yang diinginkan panitia ya. Di mana yang pertama kan di sini ya, bahwa yang pertama kalau yang menggunakan laptop, screen laptopnya terlihat ya, atau yang menggunakan handphone boleh juga tuh, layar handphonenya wajib terlihat. Sedangkan satu device-nya lagi, halo Sriadi megang device satu lagi nggak? Iya Pak, ya, ini handphone Pak, mungkin saya Pak, iya Pak, di sebelah kiri saya ini Pak. Oke, nah ini yang handphone yang dipegang tadi itu handphone, jadi handphonenya menunjukkan aktivitasnya, sedangkan layar laptop itu menunjukkan soalnya gitu ya. Di situ disertakan dengan alat coret-coret juga itu kertasnya gitu. Jadi contoh yang diinginkan seperti ini. Yang pertama adalah satu menunjukkan setengah badan peserta, yang satunya lagi menunjukkan soal yang ditampilkan di layar. Oke, baik. Teman-teman sekarang ini ya, sekarang saya bagikan link simulasinya ya. Saya mau bagikan link GForm, saya sharein dulu ya. Oke, kelihatan nggak ya? Jadi pertama, teman-teman boleh buka untuk mengakses internetnya lah ya. Boleh pakai Chrome yang tadi katakan, boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla, terserah. Intinya yang bisa mengakses GForm. Ya. Nanti linknya dibagikan boleh di kopas, kemudian pindah, atau boleh langsung klik saja dari via WA grup yang diberikan. Ketika dibuka, ketika kita buka bentar. Nah, bentuknya seperti ini. Sederhana saja. Ada judulnya Simulasi Indonesia Regional Competition Wardaya College 2021 Fisika Sesi 1. Ingat, pastikan teman-teman yang pertama baca judulnya. Hati-hati, nanti yang ikut fisika malah dapatnya matematika. Kalau misal seperti itu, segera hubungi panitia yang ada di grup WA gitu ya. Kalau udah semuanya kelar gini, oh udah sesuai nih,
Udah sesuai, maka tinggal isi aja alamat email gitu ya. Misalnya Badrus gitu ya. badrus.syamsi@Wardaya College. Sesuai dengan email teman-teman yang digunakan untuk mendaftar lomba ini. Kemudian nama lengkap, ya kan? Nama lengkap tinggal masukkan saja. Kemudian tulis nama lengkap ya, penulisan nama lengkapnya ya seperti ini, nggak usah disingkat-singkat, tulis saja. Yang namanya panjang tulis saja, nggak apa-apa. Muhammad siapa, spasi siapa, tulis saja semua. Nomor peserta hati-hati, jangan tertukar ya. Nomor peserta sesuai yang dibagikan di grup ya kan. Kalau yang angka awal-awal di bawah 10 itu pakai 005 ya kalau nggak salah ya kan gitu ya. Ada yang 006, kalau yang 100-an ya berarti tulis 176 misalnya. Jenis kelamin wajib ya diisi ya. Pria misalnya gitu atau wanita. Regional hati-hati jangan ketukar. Ya, barat, tengah, atau timur. Barat misalnya. Kemudian asal provinsinya tinggal tuliskan misalnya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, gitu ya. Baru kemudian tinggal klik berikutnya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Ya kan bentuk soalnya itu. Ada soal, ada pilihan ganda nih. Ada pilihan ganda, tinggal kerjakan, nanti dapatnya A. Misalnya. Kemudian yang ini setelah dikerjakan, semuanya bahasa Indonesia ya, nggak ada yang bahasa Inggris. Semua bahasa Indonesia, tinggal klik. Misalnya C. Kemudian jawab lagi, misalnya E. Ya, kemudian misalnya A. Saya nggak mau jawab, misalnya ini. Nah, kalau nggak jawab ada seperti ini. Tuh. Pertanyaan ini wajib diisi ya. Silahkan diisi semua teman-teman ya. Nggak ada sistem minus dalam pengerjaan soal. Jadi nanti ketika dikirim gini ternyata ada soal yang nggak dikerjakan, maka ada pemberitaan kayak gini. Ya, nggak bakal bisa. Nah, kita isi aja, kita baca, isi semua. Kemudian klik kirim. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau udah seperti ini, artinya soal yang dikerjakan sudah kelar. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran, kayaknya enggak nih ya. Boleh teman-teman nanya di, kan istirahat kan setelah sesi 1 ya. Setelah sesi 1 kan ada break tuh 30 menit. Teman-teman diperbolehkan nanya ke panitianya untuk memastikan ini sudah tersubmit atau belum. Boleh. Ya, ke penguas ruangnya ya. Jika terdapat gangguan sinyal saat menjawab soal yang mengakibatkan keluar dari G-form, apakah jawaban masih tersimpan? Bagaimana solusinya? Ya udah sih ya. Oke, di G-form itu kan menampilkan soal dan pilihan ganda gitu ya. Untuk mengantisipasi kehilangan sinyal, teman-teman boleh dicatat aja di kertas coretannya. Jadi misalnya punya kertas coretan gitu ya, kertas coretan tulis aja di pojok. Saya sudah menjawab nomor 1 sampai nomor 10 gitu ya, 1A, 2B, 3C dan seterusnya. Seandainya ketika submit kehilangan sinyal, kayaknya nggak ke-submit nih. Teman-teman boleh ngulang lagi. Ngulang, masukin cepat langsung jawabannya, langsung submit. Kurang lebih seperti itu ya yang disarankan. Pak, apakah boleh join Zoom pakai 2 device, pakai laptop buat kerja soal dan dengar instruksi dan handphone untuk ngawasin? Boleh. Mau pakai handphone dengan laptop boleh, mau keduanya laptop juga boleh, mau semuanya handphone juga boleh. Intinya memenuhi standar yang diinginkan, yaitu satu device menampilkan soalnya, satu device-nya lagi menampilkan setengah badan plus gerak-gerik selama mengerjakan soal, gitu ya. Apakah device kedua juga diname dengan nama yang sama dengan device pertama? Enggak. Device-nya cuma satu saja yang join ke Zoom ya teman-teman ya. Jadi yang ke join Zoom meeting itu hanya satu device saja ya. Dan satu device yang ke join ke Zoom room itu wajib menggunakan aturan nama akun yang sesuai dibagikan gitu ya. Permisi, nanti link untuk Zoom dan link untuk G-form tanggal 21 nanti dapatnya dari mana ya? Oke. Untuk link Zoom pada tanggal 21 atau hari Minggu itu kita bagikan di hari Sabtu lusa ya. Sekarang Kamis, besok Jumat, lusa Sabtu. Saya bagikan di
grup WhatsApp masing-masing gitu ya. Sedangkan kalau untuk GForm nantinya ya, habis ini kita latihan nih. Habis ini kita latihan gabung ke tiap wilayah masing-masing ya. Wilayah barat, wilayah tengah dan timur. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya. Nah, kita bagikan, disitulah panitia akan membagikan link GForm-nya. Ketika peserta sudah siap dan memposisikan semua device-nya tadi gitu ya. Yaitu bisa menampilkan soalnya dan menampilkan setengah badannya gitu kira-kira. Dan selanjutnya, halo Kak, mau tanya, kan pas lomba dari 7.30 sampai 11. Itu jika ingin ke kamar kecil bagaimana teknisnya? Apakah boleh langsung izin ke kamar mandi atau mungkin izin via chat panitia? Oke, baik. Kan untuk tahap pertama itu kan cuma 1 jam ya. 1 jam kan ya. Nah, dari 7.30 sampai tadi jadwal acaranya kita bagikan nanti ya. Yang di slide tadi saya bagikan 7.30 sampai 8.40 ya kan, itu acara pembukaan. Nah, dari 8.40 menuju 9 itu kita izinkan yang mau ke toilet silahkan ke toilet dulu gitu ya. Dan ketika jam 9 tep kita udah siap mau mulai ulangan jam 9 sampai jam 10 berarti kan untuk tahap pertama kan. 10 soal pertama gitu. Artinya yang pengen 15, sorry maaf. Tahap pertama adalah 15 soal. Ya diharapkan yang pengen kamar mandi ditahan dulu lah. Bisa lah ya nahan 1 jam. Toh sebelumnya juga disuruh kamar mandi kan. Sip, setelah itu kita istirahat boleh. Kalau ada 1 jam berlangsung, itu ada break. Boleh tuh kamar mandi, mau kemana boleh silakan. Izin pertama, jika peserta dari suatu kabupaten itu hanya 5 orang. Apakah ke-5 orangnya lolos ke provinsi? Oke. Itu belum tentu kayak gitu teman-teman. Jadi yang dimaksud di sini kabupaten adalah nilai tertingginya gitu ya. Nilai tertinggi jadi dari misalnya kita ambil wilayah barat sebagai contoh ya. Wilayah barat matematika. Misalnya semua kabupaten di wilayah barat mengikuti gitu. Totalnya misalnya cuma 200 gitu ya. 200. Tadi baca lagi di buku panduan. Tadi sudah disampaikan bahwa hanya 75% dari jumlah yang ada di tiap bidang lombanya yang bakal diambil gitu. Ya, dari semua peserta 75% itu yang kita ambil untuk tingkat kabupaten. Tapi kalau untuk tingkat provinsi nantinya ya kan itu 50% dari total semuanya. Dan kalau memang di provinsi itu ternyata tidak ada perwakilannya nih dari 50%, tidak ada perwakilannya, maka itu bisa kita ambil satu perwakilan provinsinya kayak gitu. Ya. Misal dari wilayah barat, 50%-nya itu ternyata nggak ada Kalimantan Barat. Maka Kalimantan Barat diambil satu untuk perwakilan gitu, untuk tingkat provinsi. Tapi kalau untuk tingkat kabupaten, kita hanya mengambil 75% dari jumlah peserta gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Pak, kan buat tahap seleksi ini kan itu kan pilihan ganda. Apakah boleh pakai satu device buat ngerjain soal sama nge-zoom? Contohnya pakai PC gitu? Enggak. Karena kita pengen lihat juga layar PC atau layar handphone yang digunakan selama pengerjaan ya. Saya tahu maksudnya gini ya, ada pakai satu device yang nampilkan muka kita sekaligus soalnya di device itu juga kan. Nah, panitia nggak bisa ngelihat apa yang ditampilkan di layar itu. Jadi wajib menggunakan 2 device ya teman-teman ya. Kalau misalnya ngerasa yang kebingungan antara pakai handphone, minjem dulu bentar lah ya ke kakaknya atau di mana. Siap ya? Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kak, mau tanya, tadi di waktu masuk Zoom-nya itu dalam WIB, Kak? Ya, semuanya waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang wilayah tengah ataupun wilayah timur diharapkan menyesuaikan. Berarti kalau 7.30 WIB tadi ya, 7.30 sampai 8 WIB itu Zoom room dibuka. Berarti kalau jam 7.30 yang wilayah tengah 8.30 berarti ya. Sedangkan yang wilayah timur 9.30. Jangan sampai telat ya teman-teman ya. Izin bertanya, apakah gadget yang membuka GForm boleh masuk ke Zoom juga? Nggak boleh. Ya, yang boleh masuk ke Zoom Room itu cuma satu saja.
kan ada peraturan nggak boleh pakai kalkulator. Berarti kalkulator saintifik nggak boleh buat fisika, nggak boleh. Mau matematika ataupun fisika nggak boleh menggunakan kalkulator. Itu soalnya nggak diacak, emang nggak diacak. Jadi antar peserta satu dengan peserta lain nggak mungkin berbeda, apa nggak mungkin sama urutan soalnya gitu ya. Berapa peserta yang mendapatkan medali emas, perak, perunggu sesuai peserta yang sekarang? Oke, baik. Berarti saya ini dulu ya, saya bagikan layar lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Di sini, di buku panduan, ini di screenshot saja, di buku panduan kurang lebih nanti yang dijadikan pemenang seperti ini. Ya, ada gold 2, silver 5, bronze 8 untuk yang wilayah barat. Ya, matematika timur seperti ini satu semua, fisika barat seperti ini, fisika timur seperti ini, gitu ya. Ini dirubah dikarenakan menyesuaikan jumlah peserta yang daftar di lomba ini, gitu ya. Bentar, saya share lagi. Kemudian saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Sorry, saya bacanya dari atas dulu ya. Tadi sampai bentar ya, saya baca dari atas dulu. Saya suka dengan banyak antusias teman-teman semua nih, banyak pertanyaan yang diajukan. Tadi oke, di sini Kak mau tanya tadi waktu Mas Jumi itu ulang BB udah. Apakah G-form udah? Kan ada peraturan nggak boleh kalkulator. Nggak boleh, soalnya nggak diacak. Peserta dalam medali emas, perak, perunggu sesuai pesertanya yang sekarang. Betul. Untuk jawaban yang salah, apakah ada pengurangan? Nggak ada pengurangan nilai ya. Di dalam bentuk soal ini di tahap pertama nggak ada pengurangan soal. Ya, nggak ada pengurangan nilai. Jadi teman-teman boleh menjawab semua soalnya. Pak ingin bertanya, apakah soalnya dijawab semua atau ada poin untuk nilai minus? Oke, sama ya. Nggak ada sistem minus, ya nggak ada sistem minus dalam lomba pertama ini atau acara lomba pertama ini. Jadi diharapkan kalau bisa ya dijawab semua biar beruntung. Mungkin ada sisi beruntungnya kali ya. Pak, soalnya ada kisi-kisinya apa tidak? Lalu mapel apa saja yang dijawab? Oke, kisi-kisinya coba nanti kalau misalnya yang kebingungan mendapatkan panduan lomba, boleh chat di admin WA. Nanti saya kasih panduannya kembali. Di situ ada tuh bahwa kisi-kisi tiap pelajaran itu apa. Di situ ada bab apa aja yang bakal dikeluarkan. Kemudian gambaran soal. Kalau gambaran soal ya, teman-teman boleh langsung download atau cari soal-soal KSN ya. KSN yang diadakan oleh Kemendikbud. Kalau misalnya ngerasa kebingungan dalam mencari contoh-contoh KSN, mungkin teman-teman boleh nanti PC ke saya gitu. Nanti saya coba bantu untuk mencari contoh-contoh yang KSN itu kayak gimana soalnya gitu ya. Sip. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Kak, jika kondisi rumah sedang kurang tenang, itu bagaimana ya? Apakah masih harus menyalakan mic? Soalnya di rumah saya sedang ada renovasi dan keluarga saya agak berisik. Oke, gimana ya? Kan pasti punya ini kali ya, punya kamar lah ya, kamar. Minjem dulu satu kamar atau mungkin minta tolong ke keluarganya gitu ya untuk beberapa jam doang ya, dari jam berapa coba, dari jam 9 sampai jam 12 untuk kurangilah keberisikannya gitu kali ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Apakah boleh menggunakan device berupa tablet, iPad atau harus HP dan laptop? Boleh, terserah. Mau pakai iPad, mau pakai tablet, mau HP atau laptop boleh, asalkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tadi ya, satu masuk ke Zoom room, satunya lagi menampilkan gerak-gerik atau setengah badan selama pengerjaan soal. Pembagian link G-form via WA. Ya, nanti. Ya, nanti pembagian G-form kita kasih via WA ya, biar nggak numpuk, takut ada chat gitu ya.
Izin tentunya untuk penilaiannya untuk benar plus berapa dan apakah ada minus. Oke, sama kayak tadi ya, nggak ada minus. Artinya dari total soal 25 soal, ya kan? 25 soal ya kita tinggal persentasikannya 25 per 25 kali 100. Ya kalau benar semua dapatnya 100. Kalau seandainya 20 per 25 ya tinggal kali 100 saja gitu ya. Anak matematika jago lah gitu. Oke, permisi Kak. Jadi ini memakai breakout room, benar. Nanti ya, oke, saya kasih gambaran dikit. Nanti kan kita gabung ke satu link. Nanti untuk hari Minggu pertama saya kasih satu link untuk gabung ke room yang gede lah. Dari situ nanti kita bagi menjadi 4. Ya, menjadi 4 tangan saya nggak kelihatan 4. Ya udah 4 lah gitu lah ya. 4 wilayah fisika barat, matematika barat, fisika timur dan tengah, dan matematika timur tengah gitu ya. Ada 4 link nih, gabunglah semuanya ya kan sesuai dengan ini. Dan di dalam situ nanti kita bagikan room lagi ya kan. Dibagikan room lagi, setiap satu room bisa terisi maksimal 50 orang gitu ya. Kode roomnya yang kita bagi tadi tuh 1 sampai berapa tuh, ada 11 room kalau nggak salah ya. Nah kurang lebih seperti itu. Makanya nama-namanya ya, nama akunnya diharapkan nih teman-teman di hari Minggu nanti sesuai dengan formatnya biar kita enak juga mengelompokkan ke tiap roomnya. Jangan sampai nanti salah ruangan gitu ya. Salah ruangan bisa fatal loh, bisa fatal nanti yang fisika malah dapat matematika mungkin gitu ya. Jadi diharapkan nanti habis technical meeting kalau misalnya belum sesuai dengan ketentuan diedit aja dulu namanya ya biar nanti nggak lupa di hari Minggunya. Setiap provinsi akan mempunyai perwakilan di tahap regional. Oke, itu 1 jam bukannya 2 jam. Ya 2 jam itu maksudnya itu 1 jam itu ngerjakan 15 soal dulu, ya kan? 15 soal dulu, submit nih. Dari submit, teman-teman dikasih kesempatan buat istirahat dulu 30 menit ya. Untuk refresh dulu lah otaknya gitu. Yang mau nyemil makan dulu boleh, yang misalnya mau ke toilet juga boleh gitu. Nanti dilanjut lagi, ngerjakan 10 soalnya lagi gitu ya. Dikasih waktu 1 jam juga gitu ya. Jadi 1 jam pertama untuk 15 soal, 1 jam kedua untuk 10 soal. Selamat sore, ini untuk cara penilaiannya gimana Pak? Oke, tadi udah sampaikan ya, tinggal dibagi dengan jumlah totalnya kalikan 100. Pak ingin bertanya, apakah soalnya dijawab semua atau ada poin untuk nilai minus? Oke, sama kayak yang tadi, saya lanjutkan aja. Saya lihat di Juknis untuk yang mendapatkan medali emas 5 orang, perak 10 orang, perunggu 15 orang, kan totalnya 30 medali. Total yang ikut fisika di tengah dan timur 48 orang. Nah, bagaimana sistem penyisihan di kabupaten dan provinsi? Oke, baik. Nah, begini teman-teman. Jadi kenapa kita nggak yang di awal itu targetnya seperti itu, ya kan? Jadi karena ada perubahan peserta, mungkin teman-teman kan ngelihatnya 5 emas 5 orang. Kalau kita totalin tadi 5 emas, maksudnya 5 emas itu untuk total keseluruhan ya kan 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Oke, tadi saya nggak share screen ini ya, sorry. Di slide-nya nanti saya bagikan lagi slide-nya. Itu menunjukkan 5 medali, 5 emas itu total keseluruhan ya. Maksud total keseluruhan dari wilayah barat, timur, dan tengah gitu ya. Soal dan pembahasan apakah dibagikan? Dibagikan setelah lomba ini selesai, nanti soal dan pembahasan akan diupload di website. Nah, teman-teman boleh lihat tuh atau mungkin menyesuaikan atau mungkin jadikan bank soal buat teman-teman untuk persiapan misalnya KSN nasional nantinya gitu. Jadi Wardaya College di sini sebenarnya sebagai pemanasan lah kasarnya gitulah ya. Kalau boleh tahu untuk peserta perempuan terbaik dilihat per regional atau peserta terbaik antara 2 regional? Peserta perempuan itu akan berdasarkan semua regional. Oke, jadi cuma satu dari baik regional barat maupun regional Indonesia Tengah dan Timur. Jadi dikumpulkan ya, karena peserta perempuan itu nggak terlalu banyak, jadi digabungkan. Tapi nanti ada matematika sendiri, fisika sendiri. Ya. Oke. Terjawab ya teman-teman ya. Jadi perempuan terbaik itu berarti ada 2 ya, maksudnya ada 2, yaitu 1 fisika
dan 1 matematika. Ini kita gunakan seperti ini karena menyesuaikan menyesuaikan dengan jumlah peserta yang ada gitu ya. Mungkin kalau semuanya perempuan bisa aja lebih. Kita lanjutkan aja. Apakah boleh minum saat pengerjaan soal? Saya rasa kalau mau minum boleh aja sih, ya nggak masalah selagi tidak mencurigakan loh. Maksudnya gelasnya bersih, minumnya airnya bersih gitu ya, jangan pakai minum yang aneh-aneh lah, nggak masalah kalau minum ya teman-teman ya. Kayak izin bertanya, jika kondisi letak rumahnya di pinggir jalan, jadi akan banyak kendaraan yang lewat, otomatis akan berisik dong. Jadi mau di ruangan manapun akan berisik. Bagaimana solusinya, Kak? Solusinya bagaimana? Seberisik kayak gimana sih kalau seandainya di pinggir jalan? Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang berisik itu yang jalan banget. Jadi tinggal di kamar, diem di kamar, kemudian tutup pintunya saja gitu. Nggak bakal berisik. Dijamin. Sip. Selanjutnya, mau bertanya Kak, sertifikat itu semua siswa yang ikut akan mendapatkannya atau hanya yang lolos ke tingkat provinsi saja mendapatkan sertifikatnya? Semua peserta yang ikut di ERC ini itu mendapatkan e-sertifikat ya. Yang kata Pak Anton tadi sudah dijelaskan ya bahwa e-sertifikat ini bisa digunakan banyak hal kayak gitu ya. Baik itu ingin masuk ke perguruan tinggi ataupun ke masuk bidang industri gitu tadi ya dibilang. Tapi ini ya, sertifikat ini tentu kalau yang lolos ke tahap provinsi tentu ada tulisannya berhasil melewati tahap kabupaten gitu loh, melaju ke provinsi. Jadi setiap sertifikat itu ada keterangannya masing-masing gitu ya. Sampai ke pemenang pun juga pasti sertifikat pemenang ya pasti yang lebih tinggi dong. Ya, itunya ya. Makanya jadilah pemenang dalam IRC ini gitu ya. Jadi kita memberikan e-sertifikat, tapi kan kalau misalnya cuma jadi partisipan doang ya buat apa gitu kan istilahnya. Tentu kalau menjadi dapat gold, silver, bronze itu yang istilahnya pasti punya nilai lebih besar ya. Oke. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi tiap sertifikat punya nilainya masing-masing gitu lah ya. Jadi diharapkan ayo teman-teman semua persiapkan dirinya dengan baik nih supaya memperoleh hasil yang maksimal gitu ya. Yang masuk di room Zoom itu yang menampilkan setengah badan atau yang untuk menampilkan soal. Yang masuk di Zoom room adalah yang menampilkan setengah badan ya. Jadi Zoom roomnya nampilin setengah badan. Sedangkan soal ya udah nggak usah pakai Zoom room. Apakah ada batas maksimal kertas oret-oret? Tidak ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bawa 20 oret-oret boleh. Tapi nanti ketika masuk di room masing-masing, nanti panitia akan meminta nih, mana coretannya yang bakal dipakai. Tunjukkan saja teman-teman ya. Tunjukkan, nanti pasti panitia akan mengiyakan gitu ya. Izin bertanya, kalau misalnya ada masalah pada soalnya, ngelapornya lewat mana ya? Lewat Zoom chat, ngomong langsung, atau chat via WA? Untuk soal saya rasa nggak bakal ada bermasalah teman-teman ya. Jadi soal sudah dibuat oleh ahlinya gitu ya, oleh orang yang sudah berpengalaman dan kita uji coba, nggak mungkin salah. Jadi nggak mungkin yang nggak ada jawabannya. Ya, semua soal ada jawabannya dan nggak ada sistem minus, artinya nggak masalah kalau misalnya dijawab pun, gitu ya. Bagaimana penilaian soal? Apakah ada pengurangan nilai? Oke, sudah terjawab tadi ya. Kita lanjutkan. Kemudian, makasih Kak, apakah ada sistem minus? Enggak. Kakak nanti GF untuk yang tidak lolos seleksi apakah tetap dapat sertifikat? Kita sudah dijawab, dapat. Kak, nanti PowerPoint-nya apakah akan dibagikan di grup? Dibagikan. Ya, tadi kurang lebih yang PowerPoint kita buat tadi kayak rangkuman semuanya ya. Di situ ada rangkuman susun acara di hari Minggu. Kemudian ada yang sangat penting di grup panduan. Nanti saya bagikan juga slide PowerPoint-nya di grup WA. Pak, kalau device pengerjaan soal masuk Zoom menggunakan kamera eksternal sehingga dapat diatur agar screen dan tubuh terlihat, apakah boleh? Tidak boleh. Ya, tetap wajib menggunakan 2 device, satu masuk Zoom room, satunya nampilkan soal. Karena kenapa? Karena yang nampilkan tadi dikasih contoh ya sama Sriadi, tadi ada yang ngasih contoh bahwa kamera satunya itu menunjukkan setengah badan plus layar soal yang digunakan gitu ya. Ini
Oke, mungkin saya tambahkan ya, kami akan memberikan sertifikat partisipan bagi yang mengikuti tahap dari awal ya, kayak gitu. Kalau misalnya kalian tidak ikut tahap kabupaten, tapi kalian sudah terdaftar, kami tidak memberikan sertifikat. Nanti kami akan tetap absen pada saat IRC berlangsung, seperti itu, ya. Oke. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi yang dapat e-sertifikat, saya tekankan lagi, adalah peserta yang daftar plus ikut acara ini sampai selesai gitu ya. Jadi jangan cuman saya daftar adalah saya nggak ikut. Nah, itu nggak mungkin dapat e-sertifikat teman-teman gitu ya. Sip. Permisi Kak, saya mau nanya, ada cara untuk akses soal tahun lalu nggak Kak? Atau mungkin soal lain untuk dijadikan referensi persiapan lomba? Oke. IRC ya, Indonesia Regional Competition ini 2021 ini adalah yang pertama teman-teman ya. Yang pertama. Jadi untuk bank soal atau pengen mengakses soal-soal kayak gimana sih? Saya tekankan lagi, teman-teman boleh download atau cari soal KSN ya yang dari Kemendikbud gitu ya. Mungkin untuk tahun depan artinya kita sudah punya referensi soal nantinya ya. Tapi untuk tahun ini teman-teman boleh ngereferensi soal-soal KSN. Apakah aplikasi khusus yang digunakan dalam pembuatan GForm misalnya harus pakai Chrome gitu? Apakah aplikasi yang digunakan dalam pembuatan GForm misalnya harus pakai Chrome gitu? Enggak. Teman-teman, nggak ada aplikasi khusus, punya device bisa akses GForm sudah. Mau pakai Chrome, mau pakai Mozilla, atau mau pakai yang lainnya boleh-boleh saja. Orak-orik dikumpul di foto enggak Pak? Enggak. Ya, kita enggak memerlukan orak-oreknya karena kan kita juga enggak nilai dari situ ya. Kita ngelihat jawabannya saja untuk tahap pertama ini. Nanti link Zoom untuk ujiannya beda atau tidak? Beda, nanti kita bagikan. Jadi nanti link GForm akan dibagikan lewat mana? Karena hanya device untuk pengawasan yang di dalam Zoom. Dibagikan via WA Group ya. Jadi link Zoom-nya tetap kondisi menampilkan setengah badan dan GForm-nya dibagikan di WA Group, tinggal buka saja. Ada latihan soalnya enggak Kak? Sementara enggak ada ya teman-teman. Boleh melihat soal-soal KSN. Soal-soal KSN. Kurang lebih bentuk soalnya seperti itu. Ya, kisi-kisi atau bab-bab soal itu sudah ada di buku panduan semua, tinggal buka saja. Matematika itu materi apa aja yang bakal keluar di tahap pertama ini. Untuk fisika, bab-bab apa saja yang akan keluar di tahap ini, semuanya saya rasa sudah ada di buku panduan. Nanti kalau misalnya bingung nyari buku panduan di mana, boleh PC di grup WA ya. Soal dalam bahasa Indonesia semua kan Kak? Atau ada yang menggunakan bahasa Inggris? Semuanya menggunakan bahasa Indonesia, nggak ada yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau misal cuma punya satu device, gimana Kak? Harus dua ya teman-teman ya. Di awal kan sudah dikatakan, wajib menggunakan dua device. Ya mungkin untuk sementara yang punya satu device, saya rasa semua untuk di zaman sekarang kayaknya sudah punya banyak device ya dalam satu keluarga. Boleh minjem ke kakaknya dulu atau mungkin boleh minjem ke orang tuanya dulu sekitar 3 jam ya, dari jam 9 sampai jam 12. Soal dalam bahasa Indonesia. Kak, misalnya saya hanya menggunakan laptop sama handphone, berarti laptop digunakan menjadi soal lalu handphone digunakan Zoom. Boleh. Izinkan hamba mendapat rahmat untuk bertanya dari kakak. Untuk device yang kedua itu berapa lamakah durasi perekamannya Kak? Selama pengerjaan soal. Ya, berarti pengerjaan soal artinya cuma 1 jam, istirahat 1 jam lagi. Berarti berapa total? 2,5 jam. Artinya kalau teman-teman yang punya satu device, boleh dari sekarang coba cari ke kakaknya dulu nih gua atau ke orang tuanya dulu mau pinjam kira-kira 3 jam gitu untuk digunakannya. Kisi-kisi dan bentuk soal IRC adalah saya tipikal dengan soal KSN yang akan Kementerian. Betul. Kak, nanti PowerPoint-nya apakah akan dibagikan di grup biar bisa dipilih? Bisa. Izinnya Kak, berarti 7 lulus itu diambil dari setiap wilayah bukan total peserta sekarang. Misalnya berarti kalau dari wilayah WIT kan hanya 72 peserta, berarti 75% dari 70%. Yep. Tidak ada sistem minus ya? Iya.
Kak, apakah boleh menggunakan earphone untuk Zoom? Boleh, ya kan? Untuk mengenal ketidakberisikan juga boleh. Silahkan. Kak, setelah menjawab 15 soal kan ada break 3 menit, lalu lanjut lagi 10 soal. Apakah semua soal ada pada satu GForm yang sama? Tidak. Nanti dikasih link lagi gitu ya. Jadi 15 soal kasih link, kelar, istirahat dulu, nanti dikasih link lagi. Saat baru join Zoom, apakah posisi device sudah harus menampilkan device kita untuk ujian atau saat mau mulai lombanya baru begitu Kak? Baru mulai lombanya saja. Untuk acara pertama dari 7.30 sampai jam 9, teman-teman boleh pakai satu device saja yang tanpa menampilkan setengah badan segala macam ya. Nanti kalau udah masuk ke Zoom, masuk ke room masing-masing, maka wajib menampilkan setengah badan dan layar yang akan digunakan dalam mengerjakan soal. Kak, kalau hanya memiliki satu device bagaimana? Ya tadi kurang lebih seperti itu. Kak, apa nanti ada pembahasan setelah selesai? Pembahasan tidak ada, tapi pembahasan soal dalam bentuk tulisan itu akan di-upload di website nantinya. Jadi teman-teman boleh belajar sendiri kira-kira gitu ya. Terkecuali untuk yang lolos ke tahap selanjutnya gitu ya. Nanti ada pelatihan di Wadaya College, mungkin di situ teman-teman boleh nge-request ke pelatih-pelatih yang ada di Wadaya College untuk ngebahas soal ini misalnya gitu ya. Intinya jika saya tidak bisa join grup WA bagaimana? Soalnya saat saya mencoba join tulisnya sudah full. Oke. Kalau misalnya yang ngerasa tidak bisa join grup WA, nanti setelah technical meeting silahkan menghubungi kontak person tadi ya. Boleh ke Badrus tadi dan Ibu Sela gitu ya. Kak, tadi kan kakak bilang kalau mau contoh soal KSN chat ke kakak. Nah, nomornya kak yang mana kak? Oke, baik. Saya share screen lagi untuk kontak personnya. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah ya. Nah, teman-teman boleh dicatat dulu di sini biar enak karena kan belum ada yang gabung ya, belum gabung ke grup, maka boleh menghubungi di sini. Nah, yang pertama boleh menghubungi nomor ini, yang kedua boleh menghubungi nomor ini untuk digabungkan ke grup. Nanti di grup juga dibagikan PowerPoint ini. Sip, aman ya? Nah, saya stop share lagi. Nggak usah biarin dulu begini. Ya, hilang lagi dong. Tadi saya baca pertanyaannya dari mana? Bentar ya teman-teman ya. Ini tutup dulu. Oke, di sini. Wah, malah lompat ke bawah Pak Rifin. Bentar, saya scroll ke atas dulu ya, takut ada pertanyaan yang belum terjawab. Bentar. Tadi saya terakhir baca yang apakah tipe asal itu ada kemampuan dasar dan lanjut gitu? Atau tingkatnya sama cuma bagi dua aja? Dan apakah saat break Zoom-nya dimatikan atau tetap hidup? Untuk break boleh mati teman-teman ya. Zoom-nya boleh dimatikan, kemudian tingkatannya pasti ada. Makanya kenapa yang soal pertama 15 soal bisa dikerjakan dalam 1 jam. Sedangkan yang di sesi kedua 10 soal dalam 1 jam. Artinya pasti ada tingkatan soalnya gitu. Jadi boleh ditutup ininya ketika break tadi kameranya boleh ditutup, boleh di mute, boleh dimatikan dulu mikrofonnya, tapi jangan keluar dari Zoom ya. Jangan keluar dari Zoom karena nanti kalau keluar dari Zoom bingung lagi kitanya. Yang bisa membuang-buang waktu gitulah kasarnya ya. Kak mau tanya apakah diizinkan mengikuti pas jam 9 WITA? Soalnya pagi saya masih ada ibadah Kak. Tidak boleh ya teman-teman. Diharapkan datangnya boleh tepat waktu ya di 7.30 waktu Indonesia Barat itu sudah dibuka link Zoom-nya. Sistem penilaian gimana? Sudah? Bagaimana penilaian untuk peserta wanita berprestasi? Penilaian untuk peserta wanita berprestasi dari semua data wanita itu kita ambil nilai yang terbaik. Kalau misalnya semua wanita, misalnya nih ternyata gugur semua di tahapan pertama gitu misalnya, ya maka kita tetap juga ambil di tahapan itu. Di tahapan pertama wanita yang terbaik ya kita ambil, gitu ya. Sip. Permisi, saya ingin bertanya, apakah mic wajib dinyalakan? Wajib. Takutnya suara kendaraan luar mengganggu peserta lain. Soalnya sering banget motor-motor lewat depan rumah. Ya diharapkan masuk ke kamar, tutup pintunya. Insya Allah nggak bakal terlalu berisik. Nah, gitu aja. Apakah di Indonesia kita lewatin? Kak, kalau ada nilai yang sama bagaimana Kak? Apakah kecepatan waktu pengumpulan juga mempengaruhi Kak? Kalau ada nilai yang sama bagaimana Kak?
Apakah kecepatan waktu pengumpulan? Ini pengumpulan Dua-duanya. waktu tidak menentukan ya. Jadi pokoknya yang kami lihat adalah 75% peserta Iya. terbaik. Jadi 75% teman-teman. Kalau misalnya 75% ternyata nilainya ada yang mirip, maka keduanya kita loloskan semuanya, gitu ya. Kalau hanya lolos sampai provinsi, apakah dapat soal babak penyisian nasionalnya? Babak kabupaten, babak provinsi, babak nasional, semua soal yang kita pakai itu semuanya nanti setelah acara selesai akan diupload di website. Teman-teman boleh mengaksesnya dan boleh lihat pembahasannya semua. Kak Sadbrik, apakah masih on kamera? Enggak. Udah tadi ya. Kriteria perempuan itu dilihat dari negerinya. Betul. Izin bertanya, bila rumah kecil dan sedang ada renovasi, apakah tidak masalah memakai earphone dan sedikit ribut nantinya? Boleh ya, untuk meminimalisir keberisikan yang ada. Kak, mau tanya, untuk materi soalnya itu hanya kelas 10 saja, kelas 11 atau semuanya? Oke, nanti lihat di buku panduan. Kalau misalnya bingung cara melihatnya, boleh chat personal ke admin tadi ya. Kayak gitu. Ntar kita arahkan gitu. Pak, saya nggak bisa join grup WA karena tulisan grup. Oke, tadi sudah dikasih kontak person, silahkan dihubungi biar bisa bergabung. Oke, kayaknya di layar sini, di mana tuh, di sini ya? Mana sih salah? Di layar di dekat di samping kepala saya juga ada nih nomor kontak person. Boleh menghubungi kontak person ini juga boleh gitu ya. Kalau mau ambil kertas karena kurang, apakah harus izin dulu? Kalau bisa teman-teman sudah menyiapkan kertas yang diinginkan. Tadi dikatakan bahwa soalnya 15 soal tahap pertama, mungkin 15 soal butuh 20 kertas. Silahkan siapkan 20 kertas dan tunjukkan ke panitia. Selama pengerjaan soal nggak boleh ngambil kertas lagi. Untuk pengelompokan nanti dapat link yang baru atau bagaimana? Dapat link yang baru. Kak, pengumuman pemenangnya langsung atau bagaimana? Oke, pengumuman, oh ya, tadi saya lupa, saya share screen dulu bentar ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya share screen lagi. Nah, di sini teman-teman, untuk tahap pertama ini ya, di sini saya cuma menuliskan pengumuman program pelatihan bagi pemenang untuk mempersiapkan diri ke tahap berikutnya akan diumumkan pada Kamis 1 April. Saya edit ya. Saya edit pukul 16 ya, sama kayak tadi pakai pukul 16. Kok nggak mau? Ya. Beda. Nanti saya edit ini teman-teman ya. Pukul 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Artinya diadakan technical meeting kayak gini lagi gitu ya. Diadakan technical meeting lagi untuk menunjukkan siapa aja yang lolos ke tahap berikutnya gitu ya. Di tanggal 1 April intinya. Untuk linknya kita bagikan lagi nantinya. Siap ya? Nah, kemudian tadi sampai mana ya? Apakah tidak mengganggu peserta kalau ada suara-suara di peserta lain? Enggak. Makanya diharapkan semua peserta ada di kondisi yang tidak berisik. Bagaimana kalau anak SMP yang masuk, bagaimana ia bisa mengerjakan soalnya SMA? Wah, keren berarti dong, ya kan? Yang daftar di sini teman-teman juga ada anak SMP nih. Ternyata yang lolos anak SMP sampai menjual, ya nggak apa-apa. Berarti luar biasa itu anak. Siap ya? Apakah 15 soal pertama lebih susah daripada 10 soal berikutnya? Rahasia dong. Pakai itu rahasia ya. Intinya totalnya 25 soal. Kak, kalau ada nilai yang sama bagaimana Kak? Semuanya ketika 75% ternyata ada yang nilai sama, semuanya diloloskan. Berarti 75% ada plusnya gitu ya. Kak, untuk Zoom-nya harus duduk di bangku atau bebas? Bebas, boleh sehat boleh. Intinya sesuai dengan kriteria yang diinginkan ya. Jangan memaksakan kalau nggak ada bangku di rumah, nggak usah cari bangku. Boleh les yang di bawah. Ya. Intinya kameranya harus menunjukkan setengah badan plus layar soalnya gitu ya. Kak, mau tanya, kalau mau dimatikan mikrofon pada saat melihat soal boleh? Nggak boleh. Ya, nggak boleh, ditakutkan teman-teman, ditakutkan kalau mikrofonnya itu mati ya, ditakutkan aja nih ada yang ngebisikin di sebelahnya gitu loh, oh jawabannya ini gitu lah, ditakutkan ya, untuk meminimalisir kecurangan yang ada.
Ditekankan lagi kalau misalnya panitia melihat gerak-gerik yang mencurigakan atau bahkan ketahuan teman-teman melakukan kecurangan, meskipun jawaban teman-teman semuanya benar, panitia wajib mendiskualifikasi. Gitu ya. Kalau apakah nanti di flash di Zoom dengan mic on, apakah tidak mengganggu? Tidak. Apakah nilai bagian 2 lebih besar? Tidak. Semuanya rata. 25 soal, poinnya segitu saja. Kak, misalnya sesi pertama 1 jam, misalnya selesai sebelum 1 jam, berarti hebat dong. Dalam 30 menit udah kelar gitu. Ya udah kumpulkan saja. Kumpulkan teman-teman, kalau udah ngerjainnya ternyata udah dikumpulkan, panitia sudah nerima, masih ada misalnya deh, saya kasih contoh, misal dalam waktu 1 jam, teman-teman 5 menit udah kelar nih, udah kelar udah diadmit, panitia sudah kelar, teman-teman boleh sekarang kalau misalnya mikrofonnya dimatikan, videonya dimatikan dulu, jalan-jalan dulu boleh, terserah gitu ya. Tapi nanti setelah waktunya kelar, balik lagi, nyalakan lagi gitu ya, dan lanjut untuk soal yang kedua. Nggak apa-apa, mau selesai cepat boleh, yang nggak boleh itu menyelesaikannya lebih dari 1 jam, maksimal 1 jam gitu ya. Kak, kalau misalnya sudah dibagikan soal kedua, apakah kita bisa mengerjakan kembali soal di bagian pertama? Nggak boleh ya, karena soal pertama wajib di-submit, nanti untuk soal kedua dikasih link yang baru lagi. Kak, mau tanya, untuk materi soalnya itu hanya kelas 10. Oke, tadi udah disebutkan, tinggal lihat aja ya. Maaf, wifi saya on off. Apakah soal-soalnya semua pilihan ganda atau ada esai? Tahap pertama semuanya pilihan ganda ya. 25 soal. Izin bertanya kakak saya boleh SR? SR itu apa SR? SS maksudnya. SS soalnya tidak kak, tolong dijawab kakak, terima kasih kakak. Ngapain SS? Nggak usah lah kan. Kan nanti soalnya juga dibagikan semua toh. Soalnya dibagikan semuanya, teman-teman cuma nampilkan HP, misal HP ya, atau laptop serah, device satunya itu layar, teman-teman ngerjakan, satunya lagi nampilkan setengah badan teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah di-SS. Teman-teman pasti dapat, nantinya kalau udah acaranya kelar, pasti dapat soalnya, pasti dapat pembahasannya. Nggak perlu di-SS soalnya. Tapi di akhir ya, di akhir setelah acara ini kelar. Benda apa saja yang tidak boleh digunakan ketika lomba? Pisau, cangkul itu nggak boleh. Ya selama lomba cuma kertas lah, kertas, alat tulis. Jangan bawa yang aneh-aneh lah ya. Cukup device-nya, cukup pakaian yang rapi, dan alat tulis saja. Kak, selesai pengajian jam 11, setelah itu apakah ada kegiatan lagi? Nggak ada. Kalau udah kelar, ya tahap pertama, tahap kedua kelar, kita cukupkan. Tinggal tunggu 1 April technical meeting untuk pengumuman siapa yang berhak lolos ke tahap selanjutnya, plus dapat pembinaan dari Wadaya College. Gitu ya. Kak, mau tanya untuk materi, oke sudah. Kak, pada proses pengerjaan boleh sambil dengar lagu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jangan sambil dengar lagu. Ditakutkan kita nggak tahu ya, itu dengar lagu atau malah teleponan sama orang. Nggak boleh. Baju seragam celana bebas boleh nggak? Boleh. Yang penting setengah badan. Kalau misal celananya basah nggak apa-apa, nggak pakai celana. Yang penting jangan sampai kelihatan. Apakah semester pertama karena lebih mudah akan lebih kecil dibanding sebelumnya? Enggak, poinnya sama semua. Konsekuensi untuk peserta yang melanggar seperti tidak on cam atau on mic. Kalau peserta tidak on cam, tidak on kamera dan tidak on mikrofon, ya kan, tanpa ada alasan atau enggak ada alasan yang dapat terima, maka panitia wajib mendiskualifikasi peserta tersebut. Semua soal PG? Betul. Kak, untuk yang kalkulator saintifik tadi bisa diulang, soalnya tadi terputus-putus Kak. Tidak boleh menggunakan kalkulator, baik itu bidang fisika ataupun bidang matematika. Kalkulator apapun, mau kalkulator dagang, mau kalkulator saintifik, semuanya nggak boleh. Sambil ngemil boleh Kak? Boleh lah. Nggak masalah, selagi ngemilnya itu memang makanan ya, makanan yang sehat. Kak, bagaimana jika ada nilai yang sama? Oke, dengan kecepatan enggak boleh. Mau kecepatannya 5 menit, 1 jam, ternyata nilainya sama, kita loloskan kedua-duanya. Nanti di tahap 1, 15 soal, tahap 2, 10 soal digabung bagi 2 nilainya. Atau ada bobot misal, 1, 10 tambah 15 kita tambahin, 25 ya teman-teman, 10 tambah 15, 25, dibagi 25 kali 100. Itulah kira-kira nilainya. Ya.
Saat pengumuman apakah hanya dibuka siapa yang lolos atau ada pemeringkatan juga? Semuanya akan dibuka secara transparan ya. Nilainya terus urutannya biar teman-teman tahu semua gitu. Nanti di tanggal 1 April itu akan ada technical meeting yang akan membahas itu gitu ya. Tapi kita tidak memberikan peringkat ininya ya. Ranking 1 sampai 7, misalnya ranking 1 sampai yang terakhir kami ambil gitu. Jadi secara acak aja kami memberitahukan ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, sudah ditambahkan oleh Pak Tuan Wardaya. Terima kasih Bapak. Numpang nanya Kak, nilai bagian 1 apakah akan digabung dengan bagian 2? Ya, digabung seperti yang disampaikan tadi ya. Kak, soalnya dibagi kemana? Soalnya dibagi ke G-form. Oke, kayaknya soalnya pertanyaannya kurang lebih seperti itu semua ya. Oke, saya langsung ke bawah aja. Bawah aja, kalau ada pertanyaan yang aneh baru saya bacakan. Apakah boleh bawa busur dan jangka? Boleh kalau memang dibutuhkan ya, nggak masalah. Kak, kalau pas kerja bawa bantal kesayangan, boleh. Mbak, apabila koneksi tabel. Oke. Kak, saya mau bertanya, kan selalu pakai G-form. Setelah waktunya habis, apakah jawaban kita otomatis terkirim atau harus kita yang send? Kalau kita yang send sendiri, apakah untuk keterlambatan beberapa detik? Keterlambatan beberapa detik, maksimal 1 menit, boleh. Izin bertanya, ini hanya ingin tahu saja, tapi saya sudah ada 2 device. Apakah boleh menggunakan kamera eksternal yang dikonek ke Zoom laptop agar kamera dapat diletakkan di mana saja bagaikan handphone? Nggak boleh, harus 2 device. Oke, udah. Yang mirip-mirip saya lanjutkan aja teman-teman, bukan nggak mau baca karena mirip pertanyaannya, jadi saya lanjutkan aja biar durasi waktu juga. Gitu ya, jadi selain teman-teman masuk WA Group biar tahu informasi tentang Wardaya College, teman-teman boleh follow IG-nya Wardaya College tuh, search aja Wardaya College. Boleh juga follow TikTok-nya loh, Wardaya College juga punya TikTok teman-teman, silahkan, di situ juga ada TikTok Wardaya, silahkan follow kalau mau buka TikTok-nya gitu ya, tinggal di search aja gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini semuanya ya. Nanti slide-nya saya kirim di WA Group. Yang belum gabung WA Group, silahkan dihubungi personal adminnya tadi. Terima kasih semuanya telah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Semangat semuanya. Tetap jaga kesehatan, persiapkan diri dengan baik. Sampai jumpa di hari Minggu nanti. Selamat sore. Oke, selamat sore semuanya. Sampai ketemu di hari Minggu. Ya. Hai semuanya, kalian pasti udah nggak sabar kan dengan Indonesia Regional Competition 2021. Nah, sekarang kami ingin menyampaikan panduan mengikuti kompetisi IRC ini. Ingat ya teman-teman, babak 1 Kabupaten IRC akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021. Dan peserta akan menggunakan Zoom Cloud Meetings pada lomba IRC ini. Link untuk Zoom tersebut akan diberikan pada tanggal 20 Maret 2021. Kalian wajib datang pada pukul 7.30 di Zoom Room yang sudah tersedia. Apabila kalian tidak mengikuti acara tersebut, maka kalian akan didiskualifikasi. Jadi ingat ya teman-teman, datang tepat waktu. Kalian wajib menggunakan pakaian putih abu-abu atau seragam sekolah kalian masing-masing. Sebagai informasi, kalian perlu 2 device teman-teman. Boleh handphone, boleh juga laptop, ataupun kombinasi dari keduanya. Device yang pertama akan digunakan untuk Zoom Room. Sedangkan device yang kedua akan digunakan untuk pengerjaan soal. Semua peserta yang mengikuti lomba ini akan digabungkan di dalam satu grup WhatsApp sesuai bidang lomba masing-masing. Dan link dari WhatsApp-nya akan dikirimkan melalui email. Pastikan kalian cek email masing-masing ya. Nah teman-teman, pada saat kalian bergabung di Zoom Room-nya nanti, nama akun kalian harus mengikuti format yang ada, yaitu nomor peserta, underscore, nama lengkap, underscore, bidang lomba, underscore, wilayah, underscore, kode ruang. Nomor peserta dan kode ruang akan dikirimkan melalui WhatsApp Group pada tanggal 18 Maret
2021. Kemudian, pada saat lomba berlangsung, kalian wajib mengaktifkan fitur mikrofon dan harus berada pada kondisi ruang yang tidak bising. Selain mikrofon, kalian juga harus mengaktifkan fitur videonya ya teman-teman, dan harus menampilkan setengah badan kalian, juga pergerakan tangan pada saat pengerjaan soal. Apabila selama pengerjaan soal kalian mengalami putus koneksi, kalian harus bergabung sesegera mungkin ya. Nah, informasi selanjutnya teman-teman mengenai soalnya nih. Bentuk soalnya nanti merupakan soal pilihan ganda yang akan ditampilkan dalam Google Form. Total soal yang akan diberikan sebanyak 25 soal dalam waktu pengerjaan 120 menit. Mekanisme pengerjaan soal ini akan dibagi menjadi 2 sesi teman-teman. Sesi yang pertama terdiri dari 15 soal dalam waktu pengerjaan selama 60 menit. Dan sesi yang kedua terdiri dari 10 soal dalam waktu pengerjaan 60 menit. Dan di antara sesi 1 dan sesi 2, nanti kalian memiliki waktu break atau istirahat selama 30 menit. Ingat ya teman-teman, peserta tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti menggunakan alat hitung atau kalkulator, kemudian menggunakan handphone atau device lainnya untuk mencari jawaban. Itu saja dari kami. Jangan lupa melakukan persiapan belajar yang maksimal dan hadir di kompetisi IRC 2021.